Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus dimanapun kita berada. Selamat pagi. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita boleh sungguh mengawali kehidupan kita, bukan hanya pada hari ini tetapi dalam minggu ini. Di dalam Tuhan kita mau menyembah Dia, kita mau menaikkan pujian syukur kita di hadapan-Nya. Karena kalau saya dan saudara hari ini ada, itu semua karena anugerah-Nya. Katakan di hadapan Tuhan bersama-sama, Tuhan, kalau kami ada hari ini,
itu karena anugerah-Mu. Ku ada sebagai mana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, amin. Ku layak untuk melayani Tuhan, semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Kami bersyukur Tuhan, kami naikkan syukur kami Tuhan, kami mengucap syukur buat setiap kebaikan-Mu Tuhan, buat setiap anugerah-Mu. Kami naikkan syukur kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Besar anugerah-Mu, amin. Berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah, semakin hari semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah, semakin hari ya Tuhan, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, kami mengucapkan syukur ya Tuhan buat setiap anugerah-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan, kami tinggikan nama-Mu, kami agungkan Tuhan. Semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Kami sungguh mengucapkan syukur ya Tuhan pada pagi hari ini buat anugerah-Mu yang sangat besar bagi kami. Kami sungguh mengucap syukur. Tuhan, tidak ada kata lain yang kami bisa sampaikan di hadapan-Mu. Kami mengucap syukur. Kami semakin melihat betapa anugerah-Mu begitu besar bagi kami. Kami kagum akan Engkau. Kami meninggikan Engkau ya Tuhan. Kami mengagungkan Engkau. Terima kasih ya Tuhan untuk setiap anugerah-Mu. Dan pagi ini kami rindu Tuhan. Kami mendengarkan kebenaran firman. Dan biarkan itu yang terus kami pegang dalam kehidupan kami.
sebagai pedoman hidup kami, dasar kehidupan kami yang kami lakukan setiap hari. Tuhan, jamah lawat kami setiap pribadi dimanapun kami berada pada pagi hari ini. Dan biarlah Tuhan firman-Mu sampai kepada kami masing-masing sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau menyambut firman-Mu pagi hari ini dengan sungguh penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, mari kita membuka Alkitab kita dari Yesaya pasal yang ke-40, ayat yang ke-30 sampai dengan ayat yang ke-31. Yesaya pasal yang ke-40, ayat 30 dan 31. Demikian bunyi firman Tuhan, orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saudara-saudara, masa-masa Advent, masa-masa menjelang Natal, sekali lagi adalah masa-masa yang penuh dengan aktivitas. Yang penuh dengan aktivitas dari berbagai pihak. Apakah itu dalam gereja, di instansi kantor, masyarakat, mungkin ada perkumpulan-perkumpulan, bahkan dari gereja-gereja tetangga. Begitu banyak aktivitas. Belum hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan Natal itu menyita perhatian kita. Saudara, ada pernah sekali waktu diadakan survei bahwa 84% dari orang yang disurvei ini mengatakan bahwa mereka ingin liburan, tapi tanpa menghabiskan atau tanpa berkaitan dengan banyak materi, uang maksudnya. Artinya libur tetapi betul kita bisa menikmati. Itu yang mengisi 84% orang yang memilih demikian. Artinya bahwa di masa-masa Natal itu yang orang banyak butuhkan adalah berlibur, bukan materi. Nah, tetapi dalam kenyataannya 84% orang yang menjawab itu justru mengisi waktu liburannya di tempat-tempat yang mau tidak mau, suka tidak suka, itu mengeluarkan materi. Nah, ini tentu sangat kontradiktif, ya, antara keinginannya liburan, yang penting liburan, nggak penting itu materi, tapi dengan realita tindakannya yang justru menghabiskan materi. Contoh, berkunjung ke tempat wisata, bayar kan saudara? Berkunjung ke mall, bayar kan karena kita pasti beli? Atau ke tempat-tempat yang lain yang mau tidak mau kita harus mengeluarkan uang yang di luar biasa kita keluarkan. Nah saudara, ketika kita berbicara tentang Natal, berbicara tentang masa Advent, Advent itu sendiri kan secara sederhana itu masa penantian. Pertanyaan saya, saudara, apa yang saudara nanti? Liburan? Waktu bisa bersama dengan keluarga, quality time? Atau saudara menantikan mungkin bisa menghabiskan atau bersama-sama dengan mungkin orang lain dalam acara pesta Natal, dalam perayaan, dalam apa yang saudara sedang nantikan? Apa yang sedang Anda tunggu? Karena ini sangat menentukan dampak dari saya dan saudara. Firman Tuhan yang kita baca di sana tadi dikatakan apa? Orang muda, saudara, menjadi lelah dan lesu. Saudara, itu natural. Kita itu kalau mengerjakan sesuatu, bahkan menunggu sesuatu itu capek. Itu natural. Tetapi dikatakan begini, orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah.
Perhatikan saudara pembedanya. Kalau kita menantikan Tuhan, justru di situ kita memperoleh kekuatan baru. Ketika kita menantikan Tuhan, saya dan saudara mendapat kekuatan baru. Saudara, apakah dalam masa Advent ini saudara menantikan Dia? Apakah dalam masa-masa Advent ini saudara semakin terpacu untuk menanti Kristus? Menunggu Dia. Menunggu. Dan saudara mendapatkan kekuatan yang baru. Saudara, ayat ini sangat berkesan bagi saya. Sangat berkesan dan saya sering saksikan, sering sampaikan dalam berbagai kesempatan momen. Biasanya ketika saya jumpa dengan orang-orang yang kelihatannya keadaannya jauh lebih tua dari usianya. Usianya muda tapi penampilan fisiknya tua. Saudara, karena orang yang menantikan Tuhan yang akan mendapat kekuatan baru. Dengan kata lain saudara, ketika saya dan saudara menantikan Tuhan, itulah saatnya pembaharuan terjadi dalam hidup saya dan saudara. Pembaharuan. Dan pembaharuan yang Tuhan Allah kerjakan itu pembaharuan yang luar biasa. Diawali dari hati kita dan itu nanti keluar melalui aktivitas dan perilaku saya dan saudara. Saudara, dalam masa-masa Natal ini, biarkan kita sungguh-sungguh memutuskan untuk menggunakan waktu-waktu yang ada, bukan sibuk dengan sesuatu yang justru menjauhkan kita dari Tuhan, tetapi ambillah kesempatan justru untuk engkau dekat dengan Tuhan. Menantikan Tuhan itu mendapat kekuatan yang baru. Saya memberikan beberapa contoh dalam Alkitab. Dalam kisah Natal, bagaimana para gembala itu meninggalkan kawanan dombanya. Dia pergi menjumpai bayi Yesus. Saudara jalan kaki ya, tidak naik apa-apa, jalan kaki. Capek. Tapi ketika mereka melihat bayi Yesus. Dalam Lukas, kalau sudah membaca pasal 2, ayat 20 dikatakan apa? Kemudian kembalilah mereka itu dengan sukacita. Kenapa sukacita? Karena apa yang mereka dengar firman Tuhan, apa yang mereka dengar dari malaikat itu betul, faktanya demikian. Dia saksikan. Menantikan Tuhan dapat kekuatan yang baru. Contoh ekstrim yang berikutnya adalah, sudah perhatikan ketika Tuhan Yesus bersama-sama setelah kebangkitannya dengan 2 orang di jalan Emmaus. Itu berjalan kira-kira mungkin sekitar 10 atau 11 km. Berjalan. Kira-kira, sorry kalau saya lupa ya. Ada beberapa mil itu kan. Sudah berjalan sekedip malam. Ketika orang itu menyadari bahwa yang bersama-sama dengan Tuhan Yesus, dengan mereka itu Yesus yang bangkit, apa yang mereka lakukan? Mereka nggak tunda besok. Detik itu juga mereka kembali ke Yerusalem. Untuk apa? Menyampaikan kabar baik itu. Sudah demikian orang yang menantikan Tuhan itu mendapat kekuatan yang baru. Kaleb ketika dia dibawa masuk ke dalam tanah Kanaan, ketika dia umur 80 tahun dia jumpai Musa, dia katakan apa? Dulu aku 40 tahun. Sekarang sudah 80 tahun, tetapi kekuatanku masih sama dengan seperti yang dulu. Surah pembaruan yang dari Tuhan itu memampukan saya dan saudara dalam masa penantian ini justru memiliki kekuatan yang baru. Saudara, apa masalahmu hari ini? Apa yang membuat engkau mungkin merasa capek? Apa yang membuat engkau mungkin merasa down dalam hidupmu?
Masalah kesehatan kah? Masalah keluarga? Masalah keuangan? Masalah pekerjaan? Atau masalah apa? Saudara, pagi hari ini firman Tuhan berkata, orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Maka hari ini ambillah satu komitmenmu, keputusanmu untuk engkau memilih untuk hidup menanti-nantikan Tuhan. Saudara, saat saya dan saudara mengambil waktu untuk memfokuskan diri kepada kelahiran Kristus, dan saudara dan saya memperkuat hubungan relasi kita dengan Kristus, masa-masa ini, masa-masa Advent ini bisa menjadi sebuah masa pembaharuan ketimbang masa-masa yang melelahkan. Saudara, saya mengajak saudara dalam masa-masa Advent ini untuk saudara mengambil waktu untuk Anda pergi atau mengambil waktu tempat yang sunyi. Untuk saudara ambil waktu datang kepada Tuhan. Bangun relasimu yang kuat supaya engkau memperoleh kekuatan yang baru daripada Dia. Dan saudara, persiapkanlah sebuah rumah supaya Kristus tinggal di sana. Persiapkanlah sebuah rumah. Rumah itu adalah hatimu. Supaya Kristus lahir dalam hatimu dan Dia membaharui hidupmu. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Kiranya kita boleh memperoleh kekuatan yang baru. Bukan dengan kekuatan kita sendiri, tetapi kekuatan yang dari Tuhan Allah. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Jangan lepaskan Engkau harapan dalam hidupku. Saudara, mari kita ambil waktu kita. Kita akan pujian ini dan lebih sungguh lagi. Biarlah kita boleh sungguh mengambil waktu untuk kita boleh terus fokus kepada Tuhan. Kita boleh mengambil waktu untuk kita boleh mengalami pembaharuan daripada Tuhan. Kita boleh mengambil waktu untuk kita boleh membangun terus terhubung dengan Dia. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Sebab Tuhan, peganglah tanganku, jangan lepaskan. Pertolonganku datang darimu, peganglah tanganku, jangan lepaskan.
lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Biar menjadi satu doa kita saudara bersama-sama di hadapan Tuhan. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan, kaulah harapan dalam hidupku. Kami sembah Tuhan. Kami bersyukur kalau pagi hari ini Kau beri sungguh mengingatkan kepada kami bahwa orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan yang baru. Biarkan dalam kehidupan kami sungguh menjadi pribadi-pribadi dalam masa Advent ini terus diarahkan bahwa kami harus menjadi pribadi yang menanti-nantikan Tuhan. Kami sungguh-sungguh menanti-nantikan Engkau. Tuhan, kami rindu memperoleh dan mendapat kekuatan baru oleh karena kami menanti-nantikan Engkau. Tuhan, kami bersyukur untuk kebenaran firman hari ini. Kami sering kali salah fokus, kami sering salah dalam mengisi setiap aktivitas kami dalam masa Natal ini. Kami mengabaikan hal yang utama, kami mengabaikan hal yang sangat penting, yaitu menanti-nantikan Tuhan. Tuhan, pagi hari ini kami mengucap syukur untuk setiap penyertaan-Mu dalam pelayanan dan dalam ibadah kami kemarin. Kami bersyukur kalau Tuhan boleh mengizinkan kami untuk beribadah bersama-sama dengan saudara-saudara kami. Kami bersyukur kalau Tuhan boleh mengizinkan kami untuk terlibat di dalam pekerjaan pelayanan-Mu. Tuhan, kami sungguh bersyukur. Sebuah kehormatan kami boleh melayani Engkau. Bila melalui apa yang kami kerjakan, Tuhan dipermuliakan, Tuhan diagungkan. Bahkan setiap jemaat-Mu yang hadir dikuatkan, diteguhkan, diberkati. Tuhan, kami sungguh mengucapkan syukur. Tuhanlah yang menyempurnakan buat setiap pelayanan kami. Tuhanlah yang menyempurnakan buat setiap apa yang kami kerjakan. Biarkan semua boleh mempermuliakan Tuhan dan memberkati buat setiap jemaat-Mu yang hadir. Tuhan, pada pagi hari ini kami sungguh mengucap syukur untuk setiap anugerah demi anugerah yang Tuhan nyatakan kepada kami, yang Tuhan nyatakan di tengah-tengah kami. Kami mau sungguh serahkan di hadapan Tuhan. Biarkan kehidupan kami pun menjadi pribadi-pribadi yang hidup boleh berkenan di hadapan Tuhan. Kami hidup boleh berkenan di hadapan-Mu. Kami hidup sesuai dengan kehendak firman-Mu. Biarkan nama Tuhan diagungkan juga melalui setiap perkataan perbuatan kami sehari-hari. Tuhan, pimpinlah kami. Tuhan, sertailah kami. Kami mau berdoa Tuhan pada pagi hari ini. Mampukan kami untuk kami boleh mengelola, memanage waktu yang Tuhan percayakan kepada kami sepanjang minggu ini. Pimpin kami Tuhan untuk kami boleh membuat desain acara, merancang agenda dalam minggu ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Pimpin kami ya Bapa dalam setiap aktivitas kami, sesibuk apapun kami, supaya kami mengambil waktu untuk kami boleh membangun relasi dengan Engkau. Dan kerinduan kami Tuhan, kami juga boleh mencari waktu yang khusus, dari tempat yang khusus, kami membangun relasi dengan Engkau. Kami menyediakan rumah, kami membangun sebuah rumah, yaitu Engkau, hati kami Tuhan, supaya Engkau hadir dalam kami mempersiapkan hati kami sebagai rumah di mana Kristus ada melawat kami. Tuhan, kami mau serahkan di hadapan Tuhan untuk setiap jemaat-jemaat Tuhan. Tuhan, Kau sertai kehidupan jemaat-jemaat-Mu. Apapun Tuhan yang menjadi beban pergumulan mereka, masalah kesehatankah, masalah relasi dalam keluarga, masalah anak-anak, masalah ekonomi, masalah pekerjaan, kami mau percayakan kepada Engkau. Kami selalu pegang teguh janji-Mu. Tuhan, tidak pernah membiarkan orang-orang percaya dan hidup dalam kesulitan dan tidak pernah kami bisa menyelesaikannya. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Setiap perkara-perkara yang Tuhan izinkan terjadi, Tuhan, itu tidak pernah melampaui kekuatan kami. Tuhan, kami bersyukur untuk kebenaran ini. Dan Tuhan, kami sungguh serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Engkau juga yang memampukan kehidupan kami untuk kami terus hidup berkenan di hadapan-Mu. Tuhan, kami mau serahkan di hadapan Tuhan buat setiap hari-hari kami semuanya, supaya kami boleh melakukan di hadapan-Mu. Kami terus berdoa untuk setiap jemaat-Mu yang sedang dalam keadaan sakit, sedang dalam keadaan pemulihan, proses pemulihan.
Tuhan, Engkau sungguh yang menjamah, yang memberikan pemulihan kesembuhan. Dan biarlah saudara-saudara kami terus merasakan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Dalam kondisi sakit sekalipun Tuhan bersama dengan mereka. Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Tuhan berkatilah kami, supaya kami pun terus juga menjadi Tuhan bahagian, di mana kami boleh bisa saling menguatkan, bisa saling meneguhkan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga mau serahkan buat setiap jemaat-jemaat Tuhan yang bergumul untuk pekerjaan. Tuhan mencari pekerjaan, merindukan dapat pekerjaan. Yang kami juga berdoa untuk mereka yang bergumul untuk masalah pasangan hidup. Tuhan, Kau juga buka jalan. Bahkan mereka yang bergumul untuk kelanjutan setiap kehidupan, baik setiap studi atau setiap pekerjaan mereka, Tuhan, kami percayakan kepada Engkau. Tuhan, Engkau Allah yang baik. Ajar kami juga untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kehidupan kami hari ini sepenuhnya kami serahkan dalam tangan Tuhan. Dan kami rindu mengisinya dengan hal yang penting yang berarti bagi kemuliaan-Mu dan dalam setiap pelayanan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Seluruh kehidupan kami hari ini kami serahkan dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Mari kita menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Kita menerima berkat daripada Tuhan saja. Maka kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dari pagi hari ini, sepanjang hari ini, besok bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara. Selamat menjalani Advent yang kedua dalam minggu ini. Dan kiranya kita semakin menyadari bahwa hari ini saya dan saudara sedang hidup dalam penantian. Dan biarlah yang saya dan saudara nantikan adalah pribadi yang sama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Karena di dalam Dia, saya dan saudara memperoleh, mengalami, mendapatkan kekuatan yang baru. Dia yang memperbarui kita. Dia yang memperbaiki kita. Selamat beraktivitas, selamat berkarya. Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom Immanuel.